Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Reni di Omah Sinau. Anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika kelas 6 dengan materi mengenal bilangan bulat. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Mengenal bilangan bulat. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenal garis bilangan, membaca dan menulis lambang bilangan bulat, menentukan letak bilangan bulat, dan mengurutkan bilangan bulat, hari ini kita akan belajar membandingkan dua bilangan bulat dan menentukan lawan suatu bilangan, serta menggunakan konsep bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja nggih. Membandingkan dua bilangan bulat. Tanda yang digunakan untuk membandingkan bilangan. Tanda seperti pada gambar dibaca lebih dari atau lebih besar. Yang kedua, tanda seperti yang digambar dibaca kurang dari atau lebih kecil. Tanda seperti digambar dibaca sama dengan. Bu Reni rasa kalian tidak asing dengan tanda-tanda ini, pasti sebelumnya kalian sudah mengenal. Dalam sistem bilangan bulat berlaku aturan berikut. Pertama, semakin ke kanan pada garis bilangan, nilai bilangan semakin besar. Semakin ke kiri pada garis bilangan, bilangannya semakin kecil. Jadi semakin ke kanan nilainya semakin besar, semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Contoh, ini sudah ada sama dengan ya. Kalau sama dengan pasti kalian sudah mengenal. Yang namanya sama, ya sama persis. Misal 7 sama dengan 7, negatif 8 sama dengan negatif 8, 5 sama dengan 5, negatif 11 sama dengan negatif 11. Lanjut, 5 lebih besar daripada 3 dapat ditulis 5 tanda lebih besar, kemudian 3. Negatif 2 lebih besar daripada negatif 4 dapat ditulis negatif 2 lebih besar, tanda lebih besar, kemudian negatif 4. 3 lebih besar daripada negatif 15. Dapat ditulis 3 tanda lebih besar, kemudian angka negatif 15. Jadi, nilai negatif dan nilai positif akan selalu lebih besar nilai positif. Ingat ya, semakin ke kanan nilainya semakin besar. Lanjut, negatif 4 lebih kecil daripada 0. Karena 0 ada di tengah, jadi ya sesuai garis bilangan. Oke? Negatif 4, kemudian tanda kurang dari, kemudian angka 0. Negatif 5 lebih kecil daripada negatif 1. Ditulis negatif 5, tanda kurang dari negatif 1. Negatif 12 lebih kecil daripada 8. Ditulis negatif 12, tanda kurang dari, kemudian angka 8. Untuk mempermudah kalian menghafalkan tanda lebih besar dan lebih kecil, Bu Reni akan memberikan catatan sebagai berikut. Perhatikan ya.
Lebih dari, tandanya seperti itu, menghadap ke belakang. Kemudian kurang dari, tandanya menuju ke depan. Ini lambang lebih dari, ini lambang kurang dari. Apabila kita kasih garis lurus di depannya, maka tanda lebih dari akan membentuk huruf B. Dan lambang kurang dari akan membentuk huruf K. Maka dapat kita simpulkan bahwa tanda lebih besar seperti itu, kemudian lebih kecil. Jadi supaya kalian tidak lupa, supaya kalian lebih mudah mengingat, bisa kalian ingat-ingat seperti itu. Tandanya dikasih garis, maka membentuk huruf B atau K. Atau lagi biasanya kita mengenal kata dimakan atau dicaplok. Nilai yang lebih besar itu adalah nilai yang dicaplok. Bisa dimengerti nggih? Selanjutnya, silahkan berlatih. Ini ada 10 soal. Tolong dikerjakan, ditulis dan dikerjakan di buku tugas. Selamat mengerjakan. Setelah nanti kalian mengerjakan ini, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Menentukan lawan suatu bilangan. Bilangan positif lawannya adalah bilangan negatif. Jika suatu bilangan ditambah dengan lawannya, maka hasilnya adalah 0. Bilangan positif 1 lawannya negatif 1. Positif 1 ditambah negatif 1 sama dengan 0. Positif 2 lawannya negatif 2. Positif 2 ditambah negatif 2 sama dengan 0. Begitupun seterusnya. 3 lawannya negatif 3. 4 lawannya negatif 4. 5 lawannya negatif 5. Dapat disimpulkan, bilangan positif berapapun lawannya bilangan negatif. Sebaliknya, bilangan negatif lawannya bilangan positif. Misal, 125 lawannya negatif 125. Selanjutnya, kita akan belajar menggunakan konsep bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira dalam kehidupan sehari-hari, apa saja yang bisa kita tuliskan sebagai bilangan bulat? Tentunya ada banyak sekali. Di sini ada beberapa gambar. Coba kalian lihat mana yang menunjukkan bilangan bulat positif dan mana yang menunjukkan bilangan bulat negatif. Di sana ada gambar termometer. Termometer itu bisa mengukur di atas suhu dan di bawah suhu. Kalau di atas berarti angkanya bilangan bulat positif, tapi kalau di bawah berarti angkanya bilangan bulat negatif. Kemudian puncak Jaya Wijaya berarti karena ketinggian itu positif, kalau kedalaman air laut itu negatif. Atau kita buat kesimpulan seperti ini. Positif biasanya itu digambarkan dengan laba, untung, bergerak ke kanan, maju, naik, di ketinggian, di atas, menang. Nah, itu adalah nilai positif. Sedangkan nilai negatif itu biasanya digambarkan dengan kerugian, bergerak ke kiri, mundur, turun, di kedalaman, di bawah, kalah, seperti itu. Untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami materi hari ini, Bu Reni akan memberikan satu tugas lagi.
Silahkan kalian lihat LKS Matematika halaman 9, poin 6 dan poin 7. Tulis soalnya dan kerjakan di buku tugas 2. Apabila ada yang belum paham atau kurang paham, bisa ditanyakan langsung ke Bu Reni melalui WA pribadi ataupun di grup. Alhamdulillah, sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar walaupun pembelajaran dilaksanakan secara jarak jauh. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.